Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Reza Paradela dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 63 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjabarkan mengenai perilaku satwa liar atau bisa disebut juga dengan etologi dari berbagai sumber. Etologi ilmu yang mempelajari perilaku disebut etologi. Etologi adalah studi ilmiah dan objektif tentang perilaku hewan, biasanya dengan fokus pada perilaku dalam kondisi yang berada di alam, dan melihat perilaku sebagai sifat adaptif atau evolusioner. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku sosial pada badak atau nama latinnya Rhinoceros sondaicus. Perilaku sosial atau social behavior adalah setiap jenis interaksi antara dua hewan atau lebih, umumnya dari spesies yang sama. Kemudian akan menyebutkan indikator materi mengenai perilaku badak, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penelitian, metode penelitian, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya akan menyebutkan latar belakang. Latar belakang itu sendiri yaitu yang pertama ada perbedaan perilaku sosial badak dengan hewan lain. Yang kedua, perilaku sosial yang dilakukan badak terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Yang ketiga, mengetahui pengaruh perubahan lingkungan pada perilaku badak tersebut. Dan yang nomor 4, mengetahui waktu terjadinya perilaku tersebut. Untuk slide selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui seperti apa perilaku badak. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik dari badak. Dan yang ketiga, untuk melihat seberapa lama badak melakukan perilaku sosial tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengetahui penyebab perilaku sosial itu terjadi pada badak. Untuk slide berikutnya, ada metode-metode yang digunakan dalam melakukan pengamatan perilaku badak itu sendiri, yaitu yang pertama, kita perlu menentukan lokasi dan waktu pengambilan data. Dilakukan sesuai dengan lokasi dan waktu pengamatan, dapat diamati pada taman nasional maupun pengamatan di lapangan langsung. Jadi kita nanti biasanya kan kalau badak itu tidak ada di daerah-daerah asal gitu ya, jadi hanya ada di seperti taman nasional atau sebagainya. Yang nomor 2, menggunakan alat seperti GPS dan dilengkapi dengan radar agar tahu saat badak mulai melakukan perilaku sosialnya. Untuk yang ketiga, mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai pengamatan di lapangan. Yang nomor 4, melakukan survei dan memberi alat pelacak pada badak agar mengetahui bagaimana kegiatan badak tersebut. Dan yang kelima, dengan melakukan pantauan bersama pekerja atau mahut di wilayah tersebut. Jadi yang nomor 5 ini kita bisa tanyakan langsung kepada pekerja yang ada di Taman Nasional tersebut, karena biasanya mahut kan itu nanti berpatroli, nanti di sana juga bisa langsung mengamati badak tersebut. Untuk slide selanjutnya, pada pembahasan ini saya akan menyebutkan taksonomi dari badak, yaitu badak Jawa termasuk dalam golongan binatang berkuku ganjil atau Perissodactyla. Menurut Leopold dan McNally 1977, badak Jawa secara taksonomi memiliki
Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Superkelas Gnatostomata, kelas Mamalia, Superordo Mesaconia, Ordo Perissodactyla, Superfamili Rhinocerotidea, Famili Rhinoceotidae, Genus Rhinoceros, Linnaeus 1758, Spesies Rhinoceros Sondaceus Dasmares 1822. Menurut Holger Welf 1970, panjang kepala badak Jawa mencapai 70 cm dengan rata-rata lebar kaki 27 sampai 28 cm. Sedangkan menurut Ramono 1973, ukuran telapak kaki diukur dari kuku yang paling luar berkisar antara 23 sampai 25 atau 29 sampai 30 cm. Dan untuk inti dari pembahasan ini, perilaku sosial yang dilakukan oleh badak itu sendiri antara lain, yang pertama, perilaku sosial umumnya hanya ditunjukkan pada masa berkembang biak, yakni sering dijumpai individu badak Jawa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas jantan dan betina atau jantan, betina, dan anak. Sekel, Holliger 1969. Yang kedua, berkubang atau mandi merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting bagi badak Jawa. Tujuan dari aktivitas ini adalah sebagai sarana untuk beristirahat, menjaga kesehatan tubuh dari gigitan serangga, menurunkan suhu tubuh, serta membersihkan tubuh dari kotoran, hama, dan penyakit. Aktivitas berkubang atau mandi, baik langsung ataupun tidak langsung, sangat tergantung pada ketersediaan air di habitatnya. Dan untuk yang nomor 3, badak Jawa hewan soliter alias penyendiri, kecuali pada musim kawin dan selama membesarkan keturunan, hampir tidak pernah ditemukan berkelompok. Bahkan di habitat aslinya, yaitu di ujung kulon, keberadaannya amat jarang dijumpai. Bukti-bukti kehidupannya diketahui dari jejak-jejak dan kamera tersembunyi. Kemudian untuk slide terakhir ada kesimpulan yang berisikan poin-poin. Yang pertama, perilaku badak ada perilaku makan, sosial, kawin, dan perilaku khusus seperti berkubang tadi. Yang kedua, badak memiliki karakteristik kurang menonjol karena badak adalah hewan yang pemalu atau jarang menampakkan dirinya di depan publik atau secara langsung. Yang ketiga, kebanyakan badak melakukan perilaku sosial pada musim berkembang biak atau musim kawin telah tiba. Nomor 4, penyebab terjadinya perilaku sosial biasanya karena adanya kebutuhan seperti penjelasan sebelumnya ada pada musim kawin. Jadi itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku sosial pada badak. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.